Selamat datang di Malaysia, sebuah negara di mana jabat tangan yang salah bisa membuatmu berurusan dengan pengadilan, makan dengan tangan dianggap sopan, dan limbah makanan bisa digunakan untuk membangun gedung pencakar langit. Ini adalah tempat di mana setiap kebiasaan yang kamu tahu bisa saja berbalik menyerangmu. Dalam video ini, saya akan membawa kamu ke dunia penuh kejutan, di mana setiap sudut jalan, setiap hidangan, dan setiap salam menyimpan kejutan budaya yang tak terduga. Jika kamu suka perjalanan aneh seperti ini, jangan lupa subscribe ke Penjelajahan Elang, agar kamu tidak ketinggalan petualangan berikutnya. Mari kita jelajahi 18 hal aneh yang hanya ada di Malaysia, bersama Penjelajahan Elang. Nomor 18. Di Malaysia, bahkan cium pipi bisa membawamu ke pengadilan. Kedengarannya seperti lelucon, tapi ini benar 100% di Malaysia, terutama di daerah yang mayoritas penduduknya Muslim. Tindakan kasih sayang di depan umum seperti berpelukan, berciuman, atau bergandengan tangan tidak hanya dianggap tidak sopan, tapi bisa dikenai denda, bahkan dibawa ke pengadilan karena perilaku tidak senonoh di tempat umum. Budaya Islam di sini sangat menjunjung tinggi kesopanan dan penghormatan terhadap ruang publik, sesuatu yang mungkin tidak terbayangkan oleh turis barat. Jika kamu tidak ingin liburanmu berubah menjadi pelajaran moral mendadak, ingatlah, simpan kasih sayangmu di dalam hati, bukan di depan umum. Nomor 17. Di Malaysia sayuran itu langka, seperti makanan mewah. Bukan karena mahal, tapi karena orang Malaysia hampir tidak memakannya. Menu harian mereka penuh dengan daging panggang, nasi lemak, kari, dan mie goreng. Tapi sayuran bisa dihitung dengan jari. Pola makan yang kaya kalori tapi miskin serat ini diam-diam menjadikan sembelit sebagai krisis senyap nasional. Sangat dikenal, tapi jarang dibicarakan. Bahkan di toilet umum, sering ada tanda yang menjual obat pencahar. Tepat di sebelah tisu toilet. Kalau kamu tipe orang yang harus makan sayuran rebus untuk bertahan hidup, kamu harus berjuang sendiri di Malaysia, atau sistem pencernaanmu mungkin mengalami gegar budaya lebih dulu daripada kamu. Kamu termasuk tim, apa saja asal ada sayur, atau tanpa daging, tidak bahagia. Tulis jawabanmu di kolom komentar, dan tag temanmu untuk lihat mereka tim yang mana. Dan ini baru pemanasan saja. Yang lebih aneh masih menunggu, dan nomor 1 akan benar-benar membuatmu terkejut. Nomor 16. Dalam hanya 18 hari, warga Malaysia membuang limbah makanan yang cukup untuk setinggi menara kembar Petronas. Dari 18 fakta luar biasa tentang Malaysia, yang satu ini terdengar seperti clickbait, tapi ini 100% nyata. Malaysia pernah membangun seluruh kompleks perumahan dari sampah daur ulang. Inilah kenyataan yang mengejutkan. Menurut Kementerian Lingkungan Hidup Malaysia, negara ini membuang lebih dari 16.000 ton makanan setiap hari. Sekitar 4.000 ton diantaranya masih layak dikonsumsi. Mulai dari pesta besar-besaran hingga kebiasaan memesan makanan berlebihan. Untuk berjaga-jaga, pemborosan makanan telah menjadi masalah nasional. Cukup banyak hingga bisa disusun setinggi menara kembar Petronas hanya dalam 18 hari. Untuk meningkatkan kesadaran dan mencari solusi, sebuah proyek di negara bagian Selangor melangkah lebih jauh dari yang dibayangkan siapapun. Mereka membangun kompleks perumahan terjangkau bagi warga berpenghasilan rendah, menggunakan bahan seperti limbah organik, plastik, sisa industri, bahkan limbah makanan, yang semuanya diolah menjadi material bangunan ramah lingkungan. Jadi, ya, di Malaysia, apa yang dibuang kemarin bisa menjadi rumah bagi seseorang hari ini.
Ini adalah langkah cerdas dalam arsitektur hijau, tapi juga peringatan keras soal gaya hidup konsumtif kita. Bagaimana menurutmu? Mengubah sampah menjadi rumah, apakah itu terobosan lingkungan atau tanda bahaya bagi gaya hidup modern? Bagikan pendapatmu, karena di Malaysia bahkan sampah pun menyimpan cerita. Dan jangan berpaling, karena semakin dalam kita menyelami, semakin mengejutkan kisah-kisahnya. Dari hal-hal yang terdengar seperti lelucon, hingga cerita-cerita yang terasa mustahil dalam kehidupan nyata. Nomor 15. Masuk ke toilet Malaysia tanpa tisu. Sama saja dengan bencana. Bukan berarti toilet umum di Malaysia kotor atau tidak punya fasilitas, tapi sistem toiletnya sangat berbeda dari yang biasa kamu kenal. Di sini, terutama di kalangan komunitas Muslim, orang menggunakan air untuk membersihkan diri. Kamu akan menemukan semprotan air, bidet hose, atau keran kecil di sebelah toilet. Dan tisu toilet seringkali tidak tersedia di banyak toilet umum, restoran, bahkan pusat perbelanjaan. Kalau kamu adalah tipe pelancong yang terbiasa selalu membawa tisu, maka itu adalah tips bertahan hidup yang wajib, menyelamatkanmu dari momen-momen canggung, bahkan panik, selama perjalanan di negara ini. Apa yang akan kamu lakukan kalau masuk toilet dan tidak menemukan tisu sama sekali? Di Malaysia, hal itu terjadi sepanjang waktu. Nomor 14. Taksi punya argo, tapi sopirnya sering enggan memakainya. Di Malaysia, kalau kamu naik taksi tanpa tahu cara menawar, siap-siap membayar lebih mahal. Banyak sopir, terutama kalau mereka tahu kamu turis, akan mematikan argo dan memberi harga secara lisan yang bisa 2 atau 3 kali lipat dari tarif normal. Mereka akan memberi berbagai alasan, macet, jarak jauh, cuaca, atau bahkan bilang argonya rusak. Kalau kamu tidak menawar atau menolak, itu sama saja dengan membayar pajak kebodohan secara sukarela. Tips penting, hanya naik taksi yang setuju menggunakan argo sejak awal. Atau lebih baik lagi, gunakan Grab, aplikasi transportasi populer di Malaysia dengan harga transparan dan tanpa tipu-tipu. Berlibur seharusnya menyenangkan, jangan sampai kehilangan uang hanya karena lupa cek argo. Nomor 13. Makan dengan tangan bukan tidak sopan, itu adalah seni. Jangan kaget kalau kamu melihat orang Malaysia dengan percaya diri mencampur nasi dan kari pakai jari, lalu makan langsung dengan tangan. Di sini, khususnya di komunitas Melayu dan India, makan dengan tangan kanan adalah tradisi, gaya hidup, dan juga cara menghormati makanan. Mereka percaya bahwa merasakan kehangatan, tekstur, dan kelembapan makanan dengan tangan akan memperkaya pengalaman makan, karena melibatkan semua indera. Beberapa restoran bahkan menyediakan wastafel cuci tangan di dalam ruang makan. Bukan untuk setelah makan, tapi untuk sebelum makan dimulai. Tapi ingat, hanya gunakan tangan kanan, karena tangan kiri dianggap tidak bersih dalam banyak ajaran agama. Ingin berbaur seperti warga lokal? Coba sekali, dan rasakan sendiri sensasi kari di ujung jari. Dan kamu akan lebih terkejut dengan nomor 7, sebuah kebiasaan yang terdengar aneh, tapi justru adalah bentuk kesopanan tertinggi di Malaysia. Nomor 12, makan pakai tangan, tapi begitu bersih sampai minta izin untuk cuci tangan. Kedengarannya seperti kontradiksi, tapi orang Malaysia makan dengan tangan dan sangat peduli soal kebersihan. Sebelum dan sesudah makan, mereka mencuci tangan dengan sabun secara menyeluruh, bukan sebagai formalitas, tapi sebagai ritual yang hampir wajib.
Banyak orang bahkan dengan sopan berkata, "Maaf, saya nak cuci tangan." Yang artinya permisi, saya mau cuci tangan. Sebagai bentuk kesopanan dasar dalam pergaulan. Di rumah tradisional dan restoran, wastafel sering ditempatkan tepat di sebelah meja makan, sebagai bagian penting dari pengalaman makan. Jadi kalau seseorang berdiri, mengangguk sedikit, dan bilang ingin mencuci tangan, jangan bingung. Ikuti kebiasaan itu, karena itulah cara orang Malaysia menghormati makanan yang mereka santap. Dan kalau kamu pikir kejutan sudah selesai di sini, tenang saja, yang paling mengejutkan masih menunggu di depan. Nomor 11. Susu kental manis bukan sekadar topping. Ini adalah harta nasional. Kamu pikir susu kental manis hanya untuk kopi atau flan? Orang Malaysia akan menunjukkan bahwa ini adalah jiwa dari kuliner mereka. Dari makanan manis hingga gurih, dari roti panggang dan mie goreng hingga kopi es dan teh tarik. Semuanya bisa ditambahkan atau dicampur dengan susu kental manis. Mereka jarang memakai gula biasa. Mereka menuangkan rasa manis dengan susu kental manis. Kental, lembut, harum, dan praktis. Hidangan favorit nasional seperti teh tarik dan roti bom akan terasa tidak lengkap tanpa sentuhan susu kental manis. Jika kamu berkunjung ke Malaysia, siap-siap untuk dibanjiri rasa manis dan lembut. Karena di sini, susu kental manis bukan sekadar makanan, tapi hampir seperti kepercayaan. Nomor 10. Pria memakai warna pink dan oranye. Sangat normal. Di saat budaya lain masih mengaitkan warna dengan gender, di Malaysia, pria memakai kemeja pink, celana oranye, atau bahkan pakaian ungu terang, dan itu bukan hal aneh. Dari anak muda di kota hingga pria muslim tradisional, memakai warna-warna cerah dan mencolok adalah hal yang sangat wajar. Di sini, maskulinitas tidak diukur dari warna gelap, melainkan dari kepercayaan diri, gaya, dan penerimaan terhadap keberagaman budaya. Terutama saat hari raya, kamu akan melihat banyak pria mengenakan baju Melayu warna pink pastel, biru langit, atau oranye tanah dengan penuh bangga. Di Malaysia, pria sejati bukanlah yang berpakaian gelap, tapi yang berani tampil beda di tengah keramaian. Nomor 9. Tanda-tanda ditulis dalam 4 bahasa berbeda. Pertama kali ke Malaysia, jangan kaget kalau kamu melihat satu papan petunjuk dengan 4 baris teks berbeda. Bukan matamu yang salah lihat. Itulah cara orang Malaysia menunjukkan identitas nasional mereka melalui bahasa. Bahasa Melayu adalah bahasa resmi. Bahasa Inggris digunakan dalam administrasi dan pendidikan. Bahasa Mandarin untuk komunitas Tionghoa. Dan bahasa Tamil untuk warga keturunan India. Dari rambu lalu lintas, stasiun kereta, rumah sakit, hingga menu restoran, semuanya disajikan dalam format multibahasa. Hal ini membuat Malaysia menjadi tujuan impian bagi wisatawan. Kamu tidak perlu menguasai banyak bahasa. Berbahasa Inggris saja sudah cukup. Lebih penting lagi, ini adalah tanda bahwa Malaysia menghormati keberagaman, bukan memaksakan keseragaman. Nomor 8. Salam dengan tangan ke dada. Kamu mengulurkan tangan untuk berjabat tangan seperti biasa, tapi mereka hanya menyentuh tanganmu ringan, lalu meletakkan tangan mereka di dada. Ini bukan salam setengah hati, melainkan salam tradisional Malaysia, terutama di kalangan komunitas Muslim. Gerakan ini berarti, saya menyapa Anda dari hati, menunjukkan rasa hormat yang mendalam sambil tetap menjaga kesopanan fisik sesuai dengan nilai-nilai agama. Bagi orang asing, hal ini mungkin terasa tidak biasa, tapi setelah memahami maknanya,
kamu akan menyadari bahwa gestur ini membawa kehangatan dan makna yang lebih dalam daripada jabat tangan biasa. Jadi, kalau lain kali seseorang menyentuh tanganmu lalu meletakkan tangannya di dadanya, jangan merasa canggung. Tersenyumlah, balas dengan gerakan yang sama, dan sapa mereka dengan tulus. Nomor 7. Orang Malaysia adalah pengguna Facebook paling aktif di dunia. Kecanduan Facebook. Kamu belum sempat kirim permintaan pertemanan. Mereka sudah lebih dulu mengirim ke kamu. Data global menunjukkan bahwa orang Malaysia memiliki rata-rata jumlah teman Facebook tertinggi di dunia. Di negara multietnis di mana Melayu, Tionghoa, dan India hidup berdampingan, media sosial bukan hanya hiburan, tapi bagian dari gaya hidup. Mereka sering memposting, aktif berkomentar, dan bisa langsung menambahkanmu sebagai teman, bahkan baru bertemu 5 menit lalu. Bagi orang Malaysia, media sosial bukan menjauhkan, melainkan mendekatkan. Jadi kalau kamu baru saja selesai makan dan langsung dapat 5 permintaan pertemanan, jangan kaget. Itulah cara mereka berkata, kita sudah berteman. Nomor 6. Orang Malaysia tidak sekadar hidup, mereka hidup untuk memecahkan rekor. Kalau kamu pikir hanya Amerika atau Tiongkok yang terobsesi dengan yang terbesar di dunia, berarti kamu belum pernah ke Malaysia. Ini adalah negara yang mencintai hal-hal superlatif, dan mereka benar-benar serius soal itu. Tepat di pusat Kuala Lumpur berdiri Menara Kembar Petronas. Pernah menjadi gedung tertinggi di dunia selama bertahun-tahun dengan tinggi 452 meter, simbol berkilauan dari mimpi Asia di masa kejayaan ekonomi kawasan. Tapi itu baru permulaan. Gunung Kinabalu di Sabah adalah puncak tertinggi di Asia Tenggara, menjulang lebih dari 4.000 meter, cukup untuk membuat para pendaki berpengalaman pun kelelahan. Di Penang, kamu akan menemukan jembatan laut terpanjang di kawasan ini. Dan di Kelantan terdapat patung Buddha tidur terbesar ketiga di Asia, megah dan mempesona. Di Malaysia mereka tidak sekadar membangun bangunan, mereka membangun ambisi. Rasa bangga nasional bukan sekadar slogan, tapi terukir dalam rekor-rekor resmi dari Guinness. Mereka tidak perlu membual, semuanya sudah terpampang nyata di depan mata. Dan kamu pasti akan berkata, negara ini benar-benar luar biasa. Nomor 5. Jaringan jalan tol lebih panjang dari keliling bumi. Bukan lelucon, data resmi menunjukkan bahwa Malaysia memiliki lebih dari 65.000 kilometer jalan tol, sementara keliling bumi hanya sekitar 40.000 kilometer. Dengan kata lain, kamu bisa mengemudi keliling dunia tanpa pernah meninggalkan negara ini, setidaknya di atas peta. Kamu mungkin berpikir Malaysia itu sebesar Amerika Serikat, tapi nyatanya tidak. Negara Asia Tenggara ini hanya 1/10 dari ukuran ASEAN. Namun jaringan jalan tol di sini sangat padat, modern, dan menghubungkan hampir semua provinsi dan wilayah. Jalan tol di sini bukan sekadar alat transportasi cepat, tapi tulang punggung ekonomi nasional, menghubungkan kawasan industri, pelabuhan dan kota-kota besar seperti Kuala Lumpur, Penang, dan Johor Bahru. Salah satu proyek yang paling menonjol adalah North-South Expressway, dibangun pada tahun 80 tahun, dan hingga kini tetap menjadi salah satu proyek jalan tol paling strategis dan sukses di Asia Tenggara. Bagi orang Malaysia, jalan tol bukan kemewahan, tapi bagian dari kehidupan sehari-hari untuk bekerja, bepergian, dan berdagang. Masih menganggap Malaysia hanya negara kecil? Naiklah ke mobil dan coba menyetir sejauh 65.000 kilometer sebelum bilang begitu lagi. Nomor 4, wanita selalu diperkenalkan lebih dulu. Selalu.
Kamu pikir urutan perkenalan itu hal sepele? Di Malaysia, ini adalah aturan sosial yang mencerminkan rasa hormat yang dalam, dan wanita selalu diutamakan. Dalam pertemuan formal, wanita diperkenalkan duluan, disapa duluan, dan jika ada jabat tangan, pria harus menunggu hingga wanita menawarkan tangan lebih dulu. Menjulurkan tangan lebih dulu bisa dianggap tidak sopan, bahkan tidak menghormati. Terdengar kaku? Sebenarnya tidak. Ini adalah gabungan dari nilai-nilai Islam, etika Asia, dan budaya yang menekankan ruang pribadi dan penghormatan. Di luar soal jabat tangan, orang Malaysia, baik pria maupun wanita, sangat memperhatikan penampilan, bahkan hanya untuk jajan malam di pinggir jalan. Wanita biasanya mengenakan pakaian yang sopan namun anggun, dengan riasan ringan. Pria, kemeja disetrika, rambut ditata rapi, meski hanya untuk beli bubble tea. Di ruang publik, pria dan wanita yang belum menikah menghindari kontak fisik, tidak bergandengan tangan, tidak berpelukan, dan jelas tidak berciuman. Gestur semacam itu tidak hanya dianggap tidak pantas, tapi kadang bisa menyinggung. Malaysia tidak melarangmu menunjukkan emosi. Negara ini hanya mengingatkan, tunjukkan pada waktu yang tepat, tempat yang tepat, dan cara yang tepat. Nomor 3, salah satu pusat keanekaragaman hayati dunia. Ini bukan taman nasional atau film dokumenter alam. Malaysia benar-benar salah satu negara paling kaya keanekaragaman hayatinya di dunia. Hutan hujannya yang purba, beberapa berusia lebih dari 130 juta tahun, adalah rumah bagi ribuan spesies tumbuhan dan hewan yang belum pernah dilihat oleh sebagian besar dunia. Inilah tanah kelahiran harimau Malaya, salah satu kucing besar paling langka di dunia, yang kini berada di ambang kepunahan. Di sini kamu bisa bertemu gajah Asia, beruang madu, monyet belalai, bahkan ular, dan katak yang belum punya nama resmi. Dan bagi pecinta tumbuhan, Malaysia adalah rumah bagi Rafflesia, bunga terbesar di dunia. Beratnya bisa mencapai 10 kg, berbau seperti daging busuk, tapi dianggap permata hutan tropis. Dari belantara Borneo hingga Taman Nasional Taman Negara, setiap langkah bisa membawamu melintasi makhluk yang masih belum dikenali oleh ilmu pengetahuan. Malaysia bukan sekadar destinasi wisata, tapi tempat di mana kehidupan itu sendiri terasa bernapas di bawah kakimu, di atas pohon, dan dalam setiap tetes hujan. Ingin tahu seperti apa rasanya hutan liar sejati? Malaysia akan memberimu jawabannya sejak langkah pertamamu di dalam hutan. Nomor 2. Surga tropis sejati, panas dan lembab, 365 hari setahun. Kalau kamu mencari salju, jaket tebal, dan angin dingin, coret Malaysia dari daftar tujuanmu. Di sini, 3 musim utama adalah panas, lembab, dan hujan mendadak, sepanjang tahun, tanpa jeda. Malaysia adalah surga tropis sejati. Suhu rata-rata antara 26 sampai 32 derajat Celcius, kelembapan tinggi, dan tidak ada musim dingin sama sekali. Kamu bisa keluar pagi hari dengan langit biru cerah, dan saat tengah hari, hujan deras seperti disiram ember dari langit. Namun, warga lokal tetap tenang. Satu tangan menahan panas matahari, satu tangan menahan hujan, tetap berpakaian rapi seperti mau ke peragaan busana. Bagi wisatawan internasional, iklim ini bisa jadi sedikit mengejutkan. Tapi imbalannya, tanaman hijau subur, buah-buahan manis, dan laut yang hangat sepanjang tahun. Bagian terbaiknya, tidak ada musim dingin, berarti kamu bisa traveling kapan saja. Pantai, gunung, dan hutan selalu siap disambut, tanpa peduli musim. Bawa topi, pakaian ringan, dan payung lipat, Malaysia akan menyambutmu dengan senyum.
dan sedikit keringat. Nomor 1. Tidak ada musim dingin, tapi tetap cukup dingin untuk membuatmu merinding. Kedengarannya konyol, kan? Negara tanpa salju, tanpa musim dingin, matahari sepanjang tahun, tapi kamu malah menggigil? Selamat datang di Malaysia, di mana dingin bukan datang dari langit, tapi dari ASI. Di sini, ASI adalah harta nasional kedua, setelah susu kental manis, mal, bus, restoran, hotel, bioskop. Suhu AC sering disetel ke mode Arktik. Banyak wisatawan asing pertama kali mengalami syok suhu terbalik di luar 33 derajat Celcius, tapi di dalam 17 derajat Celcius. Siap-siap menggigil, pilek, bahkan masuk angin kecil kalau kamu tidak siap. Bukan karena orang Malaysia suka membekukan ruangan, tapi hidup dengan AC sudah menjadi bagian dari kehidupan kota. Beberapa orang lokal bahkan selalu membawa jaket tipis atau syal saat pergi ke bioskop atau supermarket, sesuatu yang jarang terpikir oleh wisatawan barat. Tips penting, jangan hanya packing untuk pantai. Masukkan jaket tipis ke dalam tas, karena di negara ini terkadang lebih dingin dari yang kamu kira. Malaysia bukan hanya membuatmu berkeringat karena panas tropisnya, tapi juga membuatmu terkejut, tertawa, dan berpikir lebih dalam tentang perbedaan budaya. Setiap fakta aneh tentang Malaysia adalah pelajaran hidup mini, dan negara ini sendiri adalah kelas besar yang hidup, tentang bagaimana manusia bisa berbeda, namun tetap hidup berdampingan dengan rasa hormat dan rasa ingin tahu. Jadi, fakta mana yang paling mengejutkanmu di video hari ini? Tulis pendapatmu di kolom komentar dan tag temanmu untuk menjelajah keunikan ini bersama. Jangan lupa tekan tombol subscribe di Penjelajahan Elang, karena masih banyak perjalanan tak terduga yang menantimu di depan.